Lelaki Garam, Cerpen Made Adnyana oleh Kompas. Pada saat bersamaan ketika lelaki itu mengibaskan ujung kerah kemeja di sisi bahu yang basah oleh keringat, Jenawi tanpa sadar menjulurkan sedikit ujung lidah untuk melontarkan biji jambu yang tertinggal di mulut sehabis meneguk jus campur buah lokal. Tepat saat itulah lidahnya mencecap rasa asin yang menggetarkan hati, asin yang dirindukannya sejak bertahun-tahun lalu. Ia merasakan angin aneh berembus dari tubuh lelaki itu, angin dengan kandungan uap garam yang basah. Uap itu mungkin meruap dari keringat yang terbang ketika ujung kerah kemeja lelaki itu dikibaskan. Mereka sama-sama berdiri di tepi danau di pinggiran acara festival wisata air yang digelar Dinas Pariwisata. Jadi tak mungkin ada embusan uap garam dari danau, kecuali dari tubuh lelaki dengan kejanggalan yang menyiksa, keringat berlebih di udara sejuk sekalipun. Jenawi serasa mabuk, dan dengan dorongan sensasi asin, ia dekati lelaki itu. Lelaki yang melamun sendiri di bibir danau, di antara tonggak bambu tempat nelayan mengikat jukung kayu. Begitu dekat, Jenawi ingin meraih tengkuk lelaki itu seperti mengetuk tengkuk seorang teman yang kebetulan ditemukan di tempat asing. Tapi berdebarlah jantung Jenawi saat tak terduga lelaki itu berbalik. Lelaki itu merentangkan kedua tangan dengan tingkah hendak menangkap tubuh Jenawi. Dan seperti sihir, tubuh Jenawi meluncur lalu terjerembab tepat di antara dua rentang tangan lelaki itu. Tubuh Jenawi tertangkap, lelaki itu menangkapnya. Mereka berpelukan. Tepat di atas bahu lelaki itu, mulut Jenawi tak henti menyembulkan ujung lidah, menikmati uap asin yang seperti meletus dari setiap pori tubuh lelaki yang memeluknya, lelaki yang dipeluknya. Saat pelukan merenggang, Jenawi sempat melirik dan melihat lelaki itu juga menjulurkan lidah, seperti mencecap sesuatu, mencecap dengan penuh perasaan, kadang dengan mata yang pejam. Begitulah awal bertemunya Jenawi sebulan lalu dengan Ripah lelaki itu. Jenawi datang ke festival diundang selaku pengusaha restoran. Ripah datang selaku pengusaha hotel. Keramaian mempertemukan mereka. Tapi pertemuan itu ia rasa seperti pertemuan gaib antara mimpi dan kenyataan. Ia pikir pertemuan itu layak bagi seorang perempuan lajang, meski usianya hampir 35 tahun. Ripah mungkin lebih tua 5 tahun. Jika boleh berhayal, ia ingin pertemuan itu bagai pertemuan sepasang burung yang tak perlu saling kenal, tapi kemudian bercumbu dengan bebas di hutan senyap. Sebulan lewat, Jenawi merasa seperti burung perindu bernyanyi selalu memanggil pasangan yang entah di mana. Sungguh bukan Ripah dan pelukan itu yang dirindukannya, tapi asin itu, asin dengan satu rasa nan sama dengan asin yang pernah ia nikmati di masa kanak-kanak. Asin uap garam itu dulu selalu meruap dari tubuh lelaki berotot liat berkulit hangus yang ia panggil ayah. Lelaki itu penjual garam, datang setiap Rabu ke desanya, ke desa Uli, sebuah desa tani di lereng Bukit Bedugul. Lelaki itu selalu ditunggu, tentu karena dia satu-satunya penjajah garam ke desa itu. Lebih-lebih bagi warga desa Uli, garam semata lah bahan makanan yang harus mereka beli. Semua bahan lain diambil cuma-cuma dari alam desa yang raya. Jenawi satu-satunya anak desa yang menunggu penjajah garam itu dengan getar harap di setiap Rabu. Selalu di setiap Rabu pagi, ia keluar rumah, memandang lurus ke ujung jalan setapak. Ia tak pernah kecewa. Lelaki itu menyembul dari tikungan di bawah rimbun sukun dan semak di kiri kanan. Suara langkahnya jelas karena beban berat di bahu menyebabkan kedua kaki menginjak daun kering yang terserak di jalan dengan tekanan yang cukup keras. "Ayah datang!" Jenawi menyambutnya dengan lengking girang kanak-kanak. Lelaki itu mempercepat langkah sehingga dua keranjang berisi garam yang sedang dipanggul dengan sepotong bambu di pundak berayun seakan hendak jatuh. Keranjang itu tak jatuh, tali ijuk terlalu kuat menggantungnya dan sangat erat mengikat di kedua ujung bambu. Kalaupun akhirnya keranjang itu dilepaskan ke tanah, tentu karena lelaki itu menurunkannya dengan sengaja,
agar kedua tangannya leluasa merangkul tubuh mungil Jenawi. Jenawi lalu menggeliat di dada lelaki itu sambil selalu menjulurkan lidah, mencecap uap garam yang meletus di setiap pori tubuh lelaki yang selalu tampak hangus terbakar itu. Selalu sebelum keliling menjajakan garam, lelaki itu jeda di rumah Jenawi. Usai keliling, saat sore sebelum gelap, lelaki itu datang lagi, bercanda dengan Jenawi, dan tidur bersama ibunya setelah sore berubah gelap. Lelaki itu menginap hingga Sabtu dan pergi di Minggu pagi. Rabu pagi berikutnya ia datang lagi. Selalu begitu, dan Jenawi tak pernah hirau siapa sesungguhnya lelaki itu. "Dia bukan suami ibu, tapi panggil saja dia ayah," kata ibunya suatu pagi. Jenawi tak peduli, tapi ia mengangguk. Sama tak pedulinya ketika sejumlah orang desa mengejeknya dengan cerita-cerita sok tahu. "Kau anak malang, Jenawi, lahir tanpa ayah, tapi dipelihara tukang garam, bukan ayah, tapi sebenarnya ayah." Jenawi berkali mendengar cerita itu. Ibunya menjalin asmara dengan penjual garam, lalu hamil. Ibunya menolak menikah. Jenawi tetap lahir. Ibunya diusir dari rumah keluarga. Dibantu lelaki penjual garam, ibunya mendirikan rumah kecil di atas tegalan agak tinggi, sehingga dari rumah itu akan tampak dengan indah lekuk sungai dan teras sawah di lembah pedesaan. Bagi Jenawi, rumahnya adalah tempat paling indah, apalagi terdapat pohon asam yang rajin berbuah di halaman. Ia biasa naik dan duduk di atas cabang besar. Dari atas cabang itu, ia tak hanya bisa melihat liku sungai dan sawah berundak di bawah, tapi juga laut dan sebuah tanjung luas di tempat yang jauh di selatan. Disitulah rumah ayah Jenawi, di kaki pulau itu. Kata lelaki itu suatu sore ketika mereka duduk di cabang asam yang tinggi. Tangan lelaki itu menunjuk sebuah tanjung, daratan yang tampak kelabu, menjorok ke laut di ujung selatan pulau Bali. Di tepi tanjung itu, di atas pasir putih, ayah membuat garam dari air laut yang bening. "Kapan ayah mengajak Jenawi ke sana?" "Ayah ingin sekali mengajakmu tinggal di sana, tentu bersama ibumu. Tapi ibumu menolak. Katanya ia lebih bahagia di desa ini, di rumah ini," jawab lelaki itu. Wajah lelaki itu seketika memerah dan keringatnya melimpah. Keringat berlebih memang selalu terbit di tubuhnya jika lelaki itu bicara soal perasaan. Mungkin rasa cinta dan sedih yang saling bertabrakan di hatinya. Seperti biasa pada saat seperti itu, Jenawi akan menyembulkan lidah lalu mencecap asin dari uap keringat tubuh lelaki itu. Jenawi memetik buah asam matang, dikupas segera, lalu daging asam lunak itu dilumurkan ke wajah lelaki tersebut. Lelaki itu akan mengeluarkan lidah dan berupaya menjilat lumuran asam di sekitar bibir dengan mata terpejam. Lelaki itu menyukai asam, tentu saja. Di Minggu pagi, lelaki itu selalu mengisi keranjangnya dengan buah asam untuk dibawa pulang ke Tanjung Selatan, ke rumahnya, tempat ia bertani garam. Jenawi ingat, pada minggu yang dini, lelaki itu menjejali kedua keranjangnya dengan buah asam matang. Dan ketika hendak beranjak pergi di pagi hari, ia didatangi kepala desa. Mereka bicara agak lama, tapi intinya, lelaki itu diusir. "Di desa ini akan dibangun pasar modern yang menyediakan semua kebutuhan warga. Jadi, sesuai kesepakatan kami dengan investor, penjual barang apapun, termasuk garam, tak diizinkan masuk desa ini, apalagi ke rumah-rumah," kata kepala desa. Lelaki itu mengangguk lalu bersiap pergi. Sebelum meninggalkan halaman rumah, lelaki itu memeluk Jenawi. "Ayah akan tetap datang. Bukan untuk jual garam, tapi untuk menemui Jenawi dan ibumu," ujarnya. Namun lelaki itu tak pernah datang. Jenawi terus menunggu sambil menyaksikan desa Uli berubah. Jalan diperlebar, jembatan dibangun, lalu lelang orang entah dari mana lewat setiap saat di desa itu. Toko modern berjejaring dibangun di setiap sudut tikungan. Kemudian ada hotel dan rumah makan. Kebutuhan warga berubah. Yang harus dibeli bukan lagi semata garam, tapi berbagai barang yang tak mereka perlukan. Jenawi dan ibunya tak mau tertinggal. Rumah dengan pohon asam di halaman disulap jadi warung,
dengan menu masakan lokal. Awalnya Jenawi hanya membantu, namun setamat kuliah pariwisata, ia mengelola warung secara penuh. Statusnya ia tingkatkan jadi restoran. Ia memimpin ritual memasak dan melayani pelanggan yang tak pernah sepi, siang dan malam. Menu restoran itu tak terlalu enak, Jenawi tahu. Pelanggan datang sebenarnya hanya terpesona alam di sekitar restoran, terutama pohon asam yang makin besar dan kokoh di halaman. Apalagi saat malam, dari pohon asam itu akan tampak pemandangan jutaan lampu, seperti kunang-kunang di sebuah tanjung di kejauhan, di ujung selatan Pulau Bali. Di sanalah rumah ayah saya, di sela lampu-lampu di tanjung itu. Dulu tanjung itu gelap, kini terang benderang, kata Jenawi jika melihat pelanggan duduk di bawah pohon asam sambil memandang jauh ke selatan. Jika restoran sudah tutup, Jenawi pun sering duduk di bawah pohon asam, kadang hingga tengah malam sambil memandang tanjung kelap-kelip di kejauhan. Dengan begitu, ia telah merawat rindunya pada uap asin dari tubuh lelaki yang ia panggil ayah. Tentu rasa asin yang menggetarkan hati, yang tak pernah ia dapatkan dari garam di pasar manapun yang pernah dibelinya untuk menu restoran. Kini asin itu seperti didapat dari tubuh Ripah. Setiap duduk di bawah pohon asam, ia ingat lelaki penjual garam sekaligus ingat Ripah dan ingin menemuinya sekali lagi, 2 kali lagi, atau seterusnya, bukan hanya di tepi danau, tapi di sebuah tempat yang amat sunyi, sehingga ia bisa melumat seluruh asin di tubuh lelaki itu. Dan suatu malam, kerinduannya tak bisa ditahan, ia menelepon Ripah. "Bisakah kita bertemu di tepi danau itu lagi?" sergah Jenawi saat hubungan telepon tersambung, bahkan sebelum Ripah mengucap salam. "Tentu saja, datanglah malam ini juga," jawab Ripah. Jenawi tak tahu saat ia menelepon, Ripah sudah berdiri di tepi danau, di tempat mereka dulu berpelukan. Sejak bertemu Jenawi, lelaki itu hampir setiap hari berdiri di tempat itu, kadang dari pagi hingga tengah malam. Selain menemu sejuk karena belakangan tubuhnya selalu berkeringat secara berlebih, ia juga ingin menyingkir dari hiruk-pikuk perusahaan. Sudah sejak lama ia kerja tanpa henti, tepatnya sejak ia memelihara dendam dan ambisi untuk jadi pengusaha kaya, melebihi kekayaan pengusaha asing yang terus berebut membangun hotel di kawasan Tanjung Selatan tempat ia lahir. 3 istrinya secara bergiliran menelepon. Penduduk tepi danau menganggap ia tak waras karena selalu tampak menjulurkan lidah, seolah ingin mencecap sesuatu. Padahal ia memang ingin mencecap sisa uap garam yang meruap dari tubuh Jenawi saat ia peluk di tempat itu sebulan lalu. Ia rindu asam tubuh Jenawi, seperti juga ia rindu pada asam yang ia cecap dari embus keringat ayahnya dulu di setiap minggu sore, pada setiap ayahnya baru datang dari menjajakan garam di desa pegunungan. Ripah tak bisa lupa bagaimana ia kehilangan ayah sekaligus kehilangan uap asam itu. Pada minggu sore, sejumlah laki-laki mendatangi ibunya di ladang garam. Perawakan mereka tegap seperti tentara, namun dari apa yang dibicarakan, kentara sekali mereka calo tanah. Mereka sudah berkali-kali datang. Tujuannya sama, memaksa ayah dan ibunya melepaskan ladang garam untuk dibeli konglomerat dari Jakarta. Ladang garam yang diapit laut dan bukit landai itu hendak disulap jadi hotel paling mewah di Bali. Ayahnya datang tepat ketika seorang dari sejumlah laki-laki itu membentak ibunya. Ripah tak akan pernah lupa. Saat itu ayahnya datang dari menjajakan garam dengan wajah sangat sedih sambil memanggul 2 keranjang penuh buah asam. Ayahnya kalap dan langsung mengamuk. Ia menerjang dan mengayunkan keranjang ke tubuh laki-laki yang membentak ibunya. Lalu terdengar ledakan. Ayahnya rebah. Darah dan buah asam berserakan di atas ladang garam. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Remi Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.